Oke guys, balik lagi ke ceritanya. Kita lanjut. Ribuan mil jauhnya, larut malam yang serupa, bulan terang benderang tinggi di cakrawala, diam-diam mengawasi dunia fana ini. Di tengah alam liar pedesaan, ada pula yang tengah memandangi rembulan yang dingin itu dengan kepala tegak, jubah besar berlengan panjang, masih berpakaian Tao. Pada wajahnya yang bersudut-sudut, sikap otoriter dan tidak pemarah itu masih dapat dilihat samar-samar. Angin malam di alam terbuka bertiup lembut, rumput-rumput liar berdesir, di antara bunyi pakaian yang berkibar dan keheningan, waktu serasa berhenti juga. Hanya saja, siapa yang bisa menghentikan waktu, sementara Anda terganggu, 10 tahun waktu akhirnya tetap berlalu. Seseorang mendesah, suaranya samar namun jelas, perlahan menghilang tertiup angin. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan, dengan sedikit suara tawa, berkata, momen yang indah dan pemandangan yang indah sekali, pendeta menikmatinya sendirian, benar-benar dalam suasana hati yang baik. Suara itu pada mulanya terdengar sangat jauh, namun setelah kata-kata itu diucapkan, suara itu sudah berada di belakang pendeta Tao itu. Pendeta itu menarik napas dalam-dalam, membalikkan badan, di bawah sinar rembulan. Itu adalah pendeta Tao Chang Song yang 10 tahun yang lalu, bersekongkol dengan sekte jahat untuk mengkhianati King Yun. Dan berdiri tak jauh di belakangnya, adalah pemimpin sekte Raja Hantu. Raja Hantu yang masih tersenyum, menoleh. Warna kulit Raja Hantu tampak sama tetapi rambutnya putih, wajahnya jauh lebih kuyu dan di matanya, ada semacam kilatan menyala yang tidak jelas, bahkan lebih mencolok daripada sebelumnya. Tatapan mata Taois Chang Song menyapu rambut Raja Hantu, ekspresinya yang tenang berubah. Dia menatap dengan kaget dan berkata, "Kepala sekte, apa yang terjadi dengan rambutmu?" Raja Hantu tersenyum tipis, dia sudah mengantisipasi reaksi pendeta Chang Song. Dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, bahkan jika butuh 100 tahun lagi, penampilannya juga tidak akan banyak berubah. Tetapi sekarang rambutnya tiba-tiba memutih dalam 3 hari. Orang lain seperti Chang Song dan lain-lain yang tidak tahu detailnya tentu saja terkejut, berasumsi bahwa dia telah menemui beberapa masalah dalam kultivasinya. Raja Hantu juga tidak menjelaskan, bahkan ekspresinya tidak banyak berubah, hanya tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu dan aku adalah seniman bela diri yang terlatih, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah manusia biasa, rasa terima kasih, dendam, kasih sayang, permusuhan, pasti ada hal-hal yang menyedihkan." Pendeta Tao Chang Song menenangkan dirinya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Benar sekali, saya sudah bicara terlalu banyak." Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan tertawa, menggenggam tangannya di belakang dan berjalan ke Taois Chang Song, tersenyum dan berkata, "Lupakan saja." Namun, sejak pertempuran King Yun 10 tahun yang lalu, mendengar bahwa pendeta itu dihormati oleh klan Wandu, sangat dihormati. Malam ini tiba-tiba mengundang saya ke sini untuk bertemu, tidak yakin apakah ada masalah yang mendesak. Jika senior Dewa Racun itu tahu tentang ini, tentu saja saya tidak keberatan, tetapi saya khawatir itu mungkin merepotkan bagi pendeta. Pendeta Tao Chang Song memperhatikan Raja Hantu sebentar. Raja Hantu tidak bertanya lagi, masih tersenyum dan menunggu. Setelah waktu yang lama, Chang Song menghela napas dan berkata, "Kepala sekte, Anda benar-benar luar biasa. Sejujurnya, malam ini saya mengundang kepala sekte, memang ada sesuatu yang perlu didiskusikan." Raja Hantu berkata, "Pendeta, silakan bicara." Chang Song melirik Raja Hantu dan berkata, "Kepala sekte, tahukah kamu, kepala klan Wandu, Dewa Racun, telah meninggal 3 hari yang lalu." Suara Taois Chang Song tidak keras, namun bagaikan guntur yang tak bersuara. Meskipun Raja Hantu, sosok manusia yang begitu tenang, tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan ekspresinya berubah drastis. Dia berseru, "Apa?" Chang Song menatap tajam ke arah Raja Hantu, berkata, "Dewa Racun telah meninggal 3 hari yang lalu. Dalam wasiat terakhirnya, mewariskan posisi kepala klan kepada murid termudanya, Qin Wuyan." Raja Hantu perlahan mulai tenang, namun kedua alisnya masih bertautan erat. Wajahnya terlihat tenang namun dalam hatinya berdebar-debar seperti ada ribuan orang laki-laki dan kuda yang menyerbu bersamaan. Pikirannya terus-menerus bergejolak dengan berbagai macam pikiran. 3 cabang sekte jahat besar saat ini saling berhadapan. Yang paling ditakutinya adalah makhluk tua berbisa dari klan Wandu ini. Dengan keberadaannya,
Sekte Raja Hantu hampir tidak memiliki peluang untuk menjatuhkan klan Wandu dari posisi pertama sekte jahat. Namun sekarang, makhluk tua berbisa yang tampaknya abadi ini, benar-benar mati dengan tenang seperti itu. Raja Hantu menarik napas dalam-dalam, tatapannya kembali ke Taois Changsong, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Senior Dewa Racun adalah sesepuh yang sangat dihormati di sekte suci kita, sekarang dia telah meninggal dunia, sungguh menyedihkan." Meskipun dia mengucapkan kata-kata berkabung, tetapi tidak ada kesedihan dalam senyumnya. Dan Taois Changsong yang berdiri di hadapannya pun bersikap acuh tak acuh, tampaknya mereka berdua memang tidak punya apa-apa untuk dikenang dari lelaki tua yang sudah meninggal itu. Tetapi, Raja Hantu tampak menunjukkan sedikit keseriusan, berkata, "Sebelum aku datang, mengapa aku tidak mendengar berita ini? Selama 3 hari itu, klan Wandu meskipun damai tetapi tidak ada satu berita pun yang terungkap." Pendeta Tao Changsong tersenyum meremehkan, berkata, "Setelah orang tua itu meninggal, meskipun keinginannya adalah agar Qin Wuyan mengambil alih posisi kepala, tetapi murid-murid lain yang bergegas kembali bersama untuk mengantarnya pergi tidak mau, terus-menerus berdebat tentang posisi kepala ini dan dengan demikian untuk sementara waktu menahan berita kematian orang tua itu. Sekarang selain aku dan beberapa orang yang juga dihormati, sebagian besar murid klan Wandu masih belum tahu tentang masalah ini." Dengan perawakan Raja Hantu, dia tentu saja mengerti begitu mendengarnya. Seulas senyum muncul di bibirnya, berkata kepada Taois Changsong, "Ini bukan masalah sepele, bagi pendeta untuk memberitahuku hal ini. Itu menunjukkan kebaikan hatimu yang besar. Aku yang rendah hati ini benar-benar berterima kasih." Pendeta Tao Changsong tertawa dan berkata, "Saya tidak berani." Mata Raja Hantu berbinar, berkata, "Apakah pendeta punya kata-kata lain untuk dikatakan? Tidak ada salahnya untuk dikatakan." Pendeta Tao Changsong mendengus, berkata, "Kepala sekte memang orang yang luar biasa, bertalenta, dan berwawasan luas. Jadi, aku tidak akan bertele-tele. Klan Wandu sekarang bukan lagi tempat yang bisa aku tinggali. Kuharap kepala sekte itu mau menerimaku karena persahabatan kita." Raja Hantu terkejut, berkata, "Apa yang kau katakan pendeta? Dengan prestise pendeta, aku yang rendah hati tidak mungkin menginginkan lebih dan telah lama mengaguminya selama bertahun-tahun. Hanya saja pendeta selalu memiliki posisi tinggi di klan Wandu dan karena itu juga merupakan cabang lain dari sekte suci, jadi aku tidak berani mengundang tanpa pertimbangan. Jangan bilang setelah kematian Dewa Racun Senior, ada perubahan." Pendeta Tao Changsong mengangguk dan berkata, "Kepala sekte berpandangan jauh ke depan, Dewa Racun memang memperlakukanku dengan baik, tetapi Qin Wuyan tidak pernah akur denganku, dan dengan perebutan posisi kepala sekte, berbagai murid tingkat tinggi memihak mereka sendiri. Dari apa yang kulihat, bahkan jika ada orang yang mampu menduduki posisi itu dan mengendalikan klan Wandu, tetap saja akan ada banyak korban. Seharusnya tidak merusak kapal demi tar seharga setengah sen." Raja Hantu tertawa, tawanya bergema di hutan belantara ini. Saat berikutnya, dia menahan tawanya, berkata dengan sungguh-sungguh, "Pendeta, jangan khawatir. Qin Wuyan adalah pemuda yang bodoh dan tidak menghargai bakatmu. Pendeta, silakan datang ke sekte Raja Hantu kami. Hargai dirimu dengan status terhormat, lakukan apapun yang hatimu inginkan tanpa khawatir." Taois Changsong tampak gembira, mengangguk dan berkata, "Karena itu saya berterima kasih kepada kepala sekte." Raja Hantu tersenyum dan mengangguk, matanya berbinar, berkata, "Karena pendeta dan aku sudah menjadi satu keluarga, aku akan berani dan berkonsultasi dengan pendeta. Di antara murid-murid Dewa Racun, siapa yang memiliki harapan tertinggi untuk mewarisi posisi kepala?" Changsong setelah merenung cukup lama, berkata, "Meskipun berbagai murid yang sangat terampil terbagi dengan orang-orang mereka sendiri, tetapi menurut pendapatku, pada akhirnya kemungkinan besar Qin Wuyan memiliki peluang tertinggi untuk muncul sebagai pemenang. Meskipun orang ini masih muda tetapi dia licik dan menerima keterampilan nyata Dewa Racun, dia tidak bisa diremehkan. Hanya saja dia terluka oleh Ghost Lee beberapa bulan yang lalu di rawa kematian. Mendengar bahwa kekuatan jahat Sinister Orb sangat aneh, itu menembus jauh ke dalam tulangnya dan sampai sekarang dia belum pulih sepenuhnya. Itulah sebabnya saudara-saudara seniornya yang lain dapat mengambil keuntungan dan memberontak. Jika tidak dengan kemampuannya, beberapa saudara seniornya yang tidak berguna itu jelas bukan tandingannya." Raja Hantu terkejut. Kejadian Hantu Li menyergap Qin Wuyan,
meski terjadi di rawa kematian juga. Tetapi hantu Li tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Dia juga tidak menyadarinya. Sekarang setelah dia mendengarnya dari Taois Chang Song, sosok hantu Li tanpa sadar terlintas di benaknya, kilatan matanya melonjak. Begitu kuatnya kilatan cahaya itu, bahkan Taois Chang Song pun terkejut, bertanya dengan heran, "Kepala sekte, ada apa?" Raja hantu malah bereaksi cepat, menghela napas, tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa hantu Li yang selama ini aku asuh, kini memang telah menjadi seorang yang sangat berbakat. Aku sangat gembira." Pendeta Tao Chang Song meliriknya, wajahnya terlihat seperti biasa dan tidak berbicara lagi, tetapi di dalam hatinya, sesosok Zhang Xiaofan 10 tahun yang lalu di Bukit Qingyun muncul, dan ketika dia memikirkan ekspresi Raja Hantu barusan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Gunung Rubah Agung, markas besar sekte Raja Hantu. Mendarat dari langit, tongkat jahat yang berkilauan dengan cahaya hijau itu diam-diam terbang kembali ke dalam lengan baju. Sosok Ghost Li sekali lagi muncul di pintu masuk markas besar sekte Raja Hantu. Beberapa murid sekte Raja Hantu yang menjaga pintu masuk terkejut dan kemudian buru-buru minggir untuk memberi jalan. Mulut mereka meneriakkan, "Wakil pemimpin." Ghost Li tak berkata apa-apa. Wajahnya tanpa ekspresi dan langsung berjalan masuk. Xiao Hui berjongkok di bahunya, mengintip ke sekeliling seperti biasa, namun setelah beberapa saat berhenti melihat, lagi pula ia sudah terlalu familiar dengan tempat ini. Ghost Li perlahan berjalan ke kamarnya sendiri, mendorong pintu batu hingga terbuka. Barang-barang di kamarnya tetap sama persis seperti hari dia pergi. Hampir tidak ada yang menyentuh apapun. Dia berdiri lama di kamar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sedikit keraguan dan ketakutan yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Xiao Hui melompat turun dari bahunya, dalam 2 atau 3 lompatan melompat ke tempat tidurnya, bermain sendiri. Ghost Li mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tiba-tiba mendesah, seolah sudah mengambil keputusan, berbalik dan berjalan keluar, lalu melangkah menuju ke arah ruangan batu sedingin es jauh di dalam tubuh gunung. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan beberapa murid Raja Hantu, tetapi terhadap wakil pemimpin yang telah lama menghilang dan kemudian tiba-tiba muncul, mereka tanpa kecuali membungkuk dan berjalan pergi. Bagi mereka, semakin jauh mereka menjauh dari pria ini semakin baik. Namun, hantu Li jelas tidak terganggu oleh perilaku mereka, hanya berjalan maju dengan tenang. Kamarnya tidak jauh dari ruang dingin. Segera ia mencapainya dan melihat sosok itu berdiri di depan ruangan. Youji, Ghost Li tiba-tiba berpikir, mengapa setiap kali dia datang mengunjungi Biao, Youji tampak berdiri di luar ruangan. Sepertinya dia juga memiliki perasaan yang dalam terhadap Biao. Ketika Youji tengah berpikir, dia seperti mendengar suara langkah kaki. Dia mendongak dan tampak tidak menyangka Ghost Li akan muncul secara tiba-tiba, tubuhnya sedikit goyah. Hantu Li mengangguk pelan padanya, mempertimbangkan untuk memberi salam, lalu berjalan melewatinya dan menuju pintu batu. Di balik tabir hitam, Youji terdiam. Tepat saat Ghost Li hendak mendorong pintu hingga terbuka, dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan menatap Youji, berkata, "Kamu." Dia jarang berbicara pada Youji, sekarang tiba-tiba dia bingung bagaimana cara menyapanya. Yuji berkata pelan, "Apapun panggilan Biao padaku, kau juga boleh memanggilku seperti itu." Ghost Li terdiam, seakan-akan ia tengah merasakan sesuatu. Sesaat hanya ada keheningan di antara mereka, namun akhirnya Ghost Li yang berbicara lebih dulu. "Bibi Yu, sebelum aku pergi, aku telah meminta utusan suci Qinglong untuk mengirimkan Abu Sang Dukun Agung kembali ke perbatasan selatan." Kerudung hitam Youji mengangguk 2 kali, berkata pelan, "Jangan khawatir, kakak sudah mengirimkannya, tetapi karena beberapa alasan, belum ada kabar darinya." Sambil berbicara, meskipun ekspresinya tidak terlihat, kecemasan yang belum pernah terdengar sebelumnya terungkap samar-samar dalam suaranya. "Baru-baru ini binatang buas telah mendatangkan malapetaka di perbatasan selatan, meskipun kakak sangat terampil, tetapi aku tidak tahu mengapa dia belum kembali." Ghost Li mengerutkan kening, setelah beberapa saat, berkata, "Kamu juga jangan khawatir, utusan suci Qinglong sangat terampil dan kuat. Binatang buas itu tidak dapat melakukan apapun padanya." Dia berhenti sejenak, berkata, "Kalau begitu aku akan masuk." Youji mengangguk dan tidak berbicara lagi. Pintu berat itu mengeluarkan suara yang dalam dan pelan lalu menutup di belakangnya. Hantu Li sekali lagi berada di ruangan dingin.
diam-diam memperhatikan sosok yang tenang dan cantik itu. Jejak udara putih perlahan berembus dari es, benang demi benang melayang di udara di atas, bergerak perlahan, membuat orang merasa tidak nyata. Di lantai yang halus, sisa-sisa jejak, umpan pemanggil roh, yang menggetarkan jiwa itu masih bisa dilihat, warna merah gelap samar, saat ini tampaknya telah meresap ke dalam batu. Bibir Ghostly, entah mengapa, mulai bergetar, perlahan, dia berjalan selangkah demi selangkah, melangkah melewati tanda merah, melewati kabut putih samar, wajah tenang Biao muncul di hadapannya. Seolah tak ada yang berubah, menatapnya seperti itu, seperti masih 10 tahun yang lalu, gadis cantik yang pertama kali dilihatnya. Tubuh Ghostly bergetar makin hebat, di hadapan panggung batu Biao, sedikit demi sedikit ia membungkukkan badan, di dalam bilik batu, samar-samar suara tercekik yang berusaha ia tahan namun akhirnya tak bisa terdengar. Tiba-tiba tubuh Ghostly bergerak, tangannya terbalik, menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Suara keras yang terdengar setelah tangannya menamparkan wajahnya segera bergema di dalam bilik batu. Kesedihan dan penyesalan lelaki itu, seolah-olah baru sekarang ia bisa melampiaskannya sedikit. Maaf, Biao, maaf. Suara itu dalam dan rendah, berusaha mengendalikan suaranya sendiri, berbicara pelan, mengulang-ulang. Entah berapa lama, keheningan di ruang batu itu kembali pecah, pintu batu itu dibuka oleh seseorang, seorang raja hantu berambut perak berjalan masuk dengan santai, berdiri di belakang hantu Li. Hantu Li mencondongkan tubuhnya ke samping Biao, bergerak dan perlahan berdiri, lalu berbalik. Kedua mata lelaki itu bertemu dan sama-sama terkejut. Ghostly melihat kepala Ghost King yang dipenuhi rambut perak, Ghost King melihat 5 tanda merah pada jari di wajah Ghostly. Kau sudah kembali, suara raja hantu terdengar aneh. Ada sedikit kelegaan dalam suaranya yang tenang. Namun ada perasaan aneh lain yang tidak dapat dijelaskan. Ghostly mengangguk tanpa suara. Ghost King sudah lama terbiasa dengan karakter Ghostly dan tidak keberatan, berkata, ikutlah denganku, ada seorang familiar lama, kurasa kau harus bertemu dan akan segera ada masalah besar bagi sekte Ghost King kita. Ghostly terkejut, jelas dia tidak tahu siapa orang tua itu, tetapi melihat ekspresinya, dengan suasana hatinya saat ini dia tidak ingin tahu juga. Dia berbalik dan menatap Biao lagi, seolah-olah dia ingin mengukir wajah pucat itu dalam-dalam di matanya dan tidak akan pernah berubah lagi. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar. Mata Raja Hantu juga melirik sekilas ke arah putrinya, ada ekspresi ramah di matanya lalu mundur. Saat dia berbalik, tidak akan ada seorang pun yang bisa melihat kelemahannya itu. Youji masih berada di luar pintu, Ghostly berdiri di depan untuk menunggu. Ghost King setelah 2 langkah, tiba-tiba berbalik dan berbicara kepada Youji, ikutlah juga. Youji mengangguk sedikit dan mengikutinya. Mereka bertiga meninggalkan ruangan dingin itu, berjalan melewati lorong-lorong yang berliku-liku dan tiba di sebuah ruangan terpencil jauh di dalam gunung. Raja Hantu mendorong pintu dan masuk terlebih dahulu. Hantu Li mengikutinya dari belakang. Sudah ada 2 orang di dalam ruangan itu. Salah satu dari mereka memakai cadar hitam yang menutupi wajahnya. Dialah Tuan Hantu yang misterius. Yang satu lagi berjubah Tao dan berwajah bersudut. Dialah Tao Changsong. Mendengar suara langkah kaki, Taois Changsong dan Tuan Hantu pun menoleh pula. Ketika mata Ghostly dan Taois Changsong bertemu, keduanya tercengang. Waktu 10 tahun seakan berhenti, seolah-olah Tuhan telah melontarkan lelucon yang tidak berperasaan kepada mereka dengan sedikit ejekan. Orang-orang di Bukit Qingyun saat itu, sekarang mereka benar-benar bertemu dalam keadaan seperti itu. Secara misterius dan tak terelakkan, siapakah yang memanipulasi segalanya? Suasana di dalam ruangan menjadi berat, tak seorang pun berbicara. Hantu Li dan Taois Changsong saling berpandangan. Keduanya tanpa ekspresi tetapi sorot mata mereka begitu rumit, tak seorang pun akan mengerti. Pada akhirnya, masih Raja Hantu yang berjalan mendekat, tersenyum dan berkata, "Wah, teman lama ketemu lagi, itu hal yang langka, duduklah dan ngobrol." Begitu dia bicara, suasana berubah menjadi lebih baik, Hantu Li dan Taois Changsong keduanya memalingkan muka dan duduk. Raja Hantu pertama kali berbicara kepada Hantu Li, Taois Changsong sekarang sudah dihormati di sekte Raja Hantu kita. Di masa depan kita semua adalah sesama fraksi. Jika ada kesempatan, kalian semua juga harus saling mengenal lebih baik. Mata Ghostly berbinar. Katanya, bukankah dia pendeta dari klan Wandu?
Mengapa dia datang ke sekte Raja Hantu? Pendeta Tao Chang Song sudah mengantisipasi pertanyaan ini. Ekspresi wajahnya tidak berubah dan tidak berbicara. Seperti yang diharapkan, Raja Hantu tersenyum dan berbicara, karena perubahan besar telah terjadi di klan Wandu. Apa? Perubahan besar? Kata-kata itu, tidak hanya Ghost Li, bahkan dua sosok misterius dengan wajah tertutup cadar hitam, Yo Uji dan Tuan Ghost, keduanya terlihat terkejut juga. Sekarang sekte jahat terbagi menjadi tiga. Tiga sekte besar mengendalikan masing-masing dan ketika perubahan besar terjadi di klan Wandu, tentu saja itu juga berarti peluang besar bagi dua sekte lainnya. Yo Uji adalah orang pertama yang bertanya, apa perubahan besarnya? Raja Hantu tersenyum dan berkata, Dewa Racun sudah mati. Apa? Berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada apa yang dikatakan Raja Hantu sebelumnya. Hantu Li dan yang lainnya mengetahui hubungan rumit dari tokoh-tokoh itu, tentu saja tahu apa arti kematiannya. Raja Hantu memandang sekeliling ke semua orang, tersenyum dan berkata, kita semua tidak bodoh. Harus tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi sebuah peluang. Ghost Li terdiam, melirik ke arah Taois Chang Song, dan berkata, berita ini, apakah pendeta ini dibawa ke sini? Raja Hantu mengangguk dan berkata, benar sekali, dan beberapa hari ini aku juga diam-diam memeriksa, memang benar begitu. Ghost Li menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana situasi di klan Wandu sekarang? Raja Hantu melirik Chang Song mengerti, lalu berkata, sebelum Dewa Racun meninggal, dia telah menyerahkan jabatan kepala suku kepada Qin Wuyan, tetapi murid-muridnya yang lain tidak menerimanya. Sekarang klan Wandu sedang kacau, sementara bersaing untuk mendapatkan jabatan kepala suku, berbagai murid yang sangat terampil membentuk kelompok mereka sendiri, bertarung tanpa henti. Raja Hantu melanjutkan, kekacauan itu bagus, semakin kacau, semakin baik, sekarang saatnya bagi kita untuk menyatukan sekte suci. Dia terdiam beberapa saat, tiba-tiba tersenyum pada Hantu Li, ngomong-ngomong, itu juga karena kamu telah melukai Qin Wuyan dengan parah di rawa kematian, sehingga menciptakan kekacauan ini. Kontribusimu juga tidak kecil. Ghost Li terkejut, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Ghost King. Ghost King tampak seperti biasa. Matanya berkilauan dengan kilatan tajam namun tidak tampak sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, dia hanya bisa diam saja. Raja Hantu tidak berbicara lagi mengenai topik ini. Dia berkata, hari ini aku meminta kalian semua di sini untuk berdiskusi. Terutama karena Taois Chang Song mempunyai rencana yang dapat membantu sekte Raja Hantu kita untuk melenyapkan klan Wandu dalam satu gerakan. Semua orang terkejut, klan Wandu selalu menjadi nomor satu di antara tiga cabang besar sekte jahat. Meskipun duri dalam daging Dewa Racun sudah mati tetapi kelabang tidak akan tumbang saat sudah mati. Bahkan jika sekte Raja Hantu mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk memusnahkan klan Wandu dalam satu gerakan, itu tetap akan sulit. Bahkan jika mereka dapat melakukannya, kemungkinan besar sumber daya mereka juga akan sangat terkuras dan pada akhirnya, itu akan memberi sekte hewan yang akan menonton dari pinggir, keuntungan. Ghost Li tahu bahwa Ghost King selalu bersikap hati-hati dan teliti, dan tidak akan pernah gagal untuk melihat akibat dari hal ini, yang bahkan dia sendiri dapat dengan mudah prediksi, untuk sesaat merasa penasaran dengan apa yang disebut rencana luar biasa dari Taois Chang Song, berkata, oh, ada rencana yang luar biasa. Aku harus mencari bimbingan. Pendeta Tao Chang Song tidak menolak dengan rendah hati, mengangguk sedikit kepada Raja Hantu, memandang sekeliling mereka, dan berkata, apakah semua orang tahu saat ini apa yang paling ditakuti dunia? Begitu pertanyaan yang tidak relevan ini diajukan, Ghost Li dan yang lainnya tercengang. Yo Uji berkata, tentu saja itu adalah para iblis jahat kanibal dari perbatasan selatan. Pendeta, mengapa tiba-tiba kau membawa-bawa monster ini? Tuan Hantu yang duduk di sebelah Raja Hantu, setelah terkejut sesaat, kini tiba-tiba mengangguk dan mengeluarkan suara pelan, seakan-akan tengah memikirkan sesuatu. Taois Chang Song berkata kepada Yo Uji, rencana ini ditujukan untuk para binatang iblis jahat. Jika tidak dengan kekuatan klan Wandu, siapapun yang ingin mengalahkannya, juga akan menderita kerugian besar. Sekarang sebagian besar orang sudah mengerti. Ghost Li mengangguk dan berkata, benar sekali, jika kita bisa membuat klan Wandu dan para iblis jahat bertarung satu sama lain, itu akan menjadi yang terbaik, tapi bagaimana caranya? Pendeta Tao Chang Song tersenyum dan berkata, sebenarnya untuk mengatakannya sangat mudah,
Bukankah para setan jahat itu membunuh orang hanya dengan melihatnya saja dan banyak dari para setan jahat itu yang indera penciumannya sangat tajam, haus akan daging manusia, kita hanya perlu. Suaranya perlahan-lahan merendahkan, rencana cerdiknya sedikit demi sedikit terungkap ke hadirin, waktu, sementara kelompok itu berdiskusi, berlalu begitu saja. Setelah pertemuan rahasia itu berakhir, kelompok itu tidak menyadari berapa banyak waktu telah berlalu. Raja Hantu dan Tuan Hantu adalah yang pertama pergi, Yo Uji melirik ke arah Hantu Li dan juga diam-diam pergi. Tak lama kemudian, hanya Hantu Li dan Taois Chang Song yang tersisa di ruangan itu dan mereka tidak terlihat terburu-buru untuk pergi. Sambil memandang sekelilingnya, di dalam bilik batu yang berangsur-angsur sunyi, pandangannya melayang dan akhirnya kembali ke wajah orang di depannya dan menyadari, orang itu juga tengah menatapnya. Di dalam bilik batu itu, hanya ada keheningan. Tiba-tiba seolah nafas dan detak jantung mereka pun terdengar. Ghost Li tiba-tiba berkata, apakah kamu punya kata-kata untuk diucapkan kepadaku? Pendeta Tao Chang Song menatapnya, setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, ya, tapi sekarang aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Ghost Li terdiam, setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, selama 10 tahun terakhir, apakah kamu pernah mengunjungi King Yun? Wajah Taois Chang Song tenang tetapi tatapan matanya berubah rumit. Dia menghela napas dan berkata, pergi tetapi setiap kali aku hanya melirik beberapa kali dari jauh, kamu. Ghost Li perlahan berdiri, bibirnya bergerak, berkata, aku juga pergi sebelumnya, gunung dan sungai masih sama seperti 10 tahun yang lalu, hanya orang-orangnya yang berubah. Pendeta Tao Chang Song tersenyum tipis, dengan kepahitan yang tak terhingga dalam senyumnya, dan berkata pelan, ya, hanya manusia yang akan berubah. Ghost Li berbalik dan pergi. Tepat saat dia melangkah keluar, dia mendengar pendeta Tao Chang Song yang masih duduk di kursinya bergumam pelan, King Yun, King Yun ah. Saat berikutnya, dia meninggalkan kamar batu itu dan tidak kembali lagi. Di atas jembatan di atas kolam darah, di tengah bau darah yang pekat, Raja Hantu dan Tuan Hantu yang telah kembali ke sini berdiri berdampingan dan melihat ke arah air darah. Burung kuning dan Kui Niu masih terbaring di air darah dengan lesu dan kuali naga tersembunyi itu masih berputar perlahan di udara, seringkali menyemburkan cahaya merah. Raja Hantu berkata dengan acuh tak acuh, hampir selesai dengan dua binatang spiritual ini. Tuan Hantu mengangguk di sampingnya, berkata, ya, tenaga spiritual burung kuning dan Kui Niu sudah sepenuhnya dikendalikan oleh kuali naga tersembunyi, sekarang benar-benar takluk, sepertinya tulisan, formasi darah 4 dewa, pada tubuh kuali naga tersembunyi itu benar. Raja Hantu mengangguk dan berkata, kuali naga tersembunyi adalah benda kuno, kekuatan spiritualnya adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Bahkan dua binatang spiritual ini pun ditundukkan olehnya. Kita hanya perlu menaklukkan dua binatang spiritual lainnya dan hal yang penting akan selesai. Tuan Hantu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Ketua Sekte, mengenai rencana Taois Chang Song itu, menurutmu apakah orang ini bisa dipercaya? Mata Raja Hantu berbinar, dia tersenyum, berkata, Chang Song sudah bukan Chang Song 10 tahun yang lalu. Sekarang meskipun dunia ini begitu besar tetapi hanya sekte suci kita yang mampu melindunginya, dan rencananya itu, hanya beberapa murid biasa yang akan mati, tidak masalah. Kerudung hitam Tuan Hantu bergerak sedikit, lalu tiba-tiba berkata, kalau begitu, aku punya ide lain. Mungkin ketua sekte lain tidak perlu berurusan dengan klan Wandu, bahkan sekte hewan pun bisa ditangani bersama. Raja Hantu tercengang, kegembiraan tampak di wajahnya, berkata, apa, ternyata ada hal seperti itu, Tuan, tolong beritahu saya. Tuan Hantu membungkuk sedikit, berkata, saya tidak berani. Maksud saya, karena kepala sekte tidak keberatan dengan kematian beberapa murid biasa, lebih baik saya teruskan saja sampai akhir. Setelah memancing binatang buas jahat untuk bertarung dengan klan Wandu, kepala sekte atas nama Sekte Raja Hantu, mengirim surat ke Nyonya San Miao Sekte Hewan, menyatakan bahwa karena kita semua adalah murid Sekte Suci, tidak tahan untuk tidak peduli dengan situasi klan Wandu. Dan binatang buas jahat itu merajalela, membunuh orang tanpa pandang bulu, jika itu terus berlanjut, Sekte Suci kita akan berada dalam bahaya. Mengapa tidak bersama dengan kekuatan Sekte Hewan, mungkin ada peluang untuk menang. Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata,
Semua ini terdengar bagus, tetapi Nyonya San Miao juga merupakan sosok yang licik, kemungkinan besar dia tidak akan mempercayainya. Tuan Ghost berkata dengan acuh tak acuh, hanya kata-kata tapi tidak ada tindakan, tentu saja dia tidak akan percaya. Raja Hantu tercengang, lalu berkata, maksud Tuan Hantu adalah. Tuan Hantu berkata, jika setengah dari pengikut sekte Raja Hantu terbunuh dalam pertempuran, mayat mereka berserakan di mana-mana. Jangan bilang dia masih tidak akan percaya. Raja Hantu terkejut, tidak berbicara untuk waktu yang lama, lalu mengerutkan kening dan berkata, maksud Tuan Hantu adalah menyerahkan setengah dari murid-murid sekte Raja Hantu. Kerudung hitam Tuan Hantu menutupi ekspresi wajahnya, suaranya tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh ketika membicarakan tentang kehidupan banyak orang itu. Dia berkata, Ketua Sekte, jika Anda ingin mencapai hal-hal besar, mengapa repot-repot dengan kehidupan orang-orang itu? Raja Hantu merasa dilematis, nafsu haus kekuasaan dan rasa enggan terus-menerus bertempur satu sama lain, bau darah di udara seakan semakin pekat. Tuan Hantu berdiri diam di sampingnya, menunggu dengan sabar. Setelah sekian lama, kilatan di mata Raja Hantu perlahan-lahan menjadi cerah. Rona merah samar juga tampak muncul di wajahnya, seolah-olah bau darah di udara telah menyergapnya. Dia menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba bersiul panjang, dengan tegas berkata, Tuan benar, tetapi bagaimana kita tahu Nyonya San Miao tidak akan memukul seseorang saat dia sedang terpuruk dan malah memutuskan untuk menyerang kita? Tuan Hantu tertawa dingin, berkata, Nyonya San Miao tentu saja adalah orang yang memukul seseorang saat orang tersebut sedang terpuruk. Di antara 3 cabang sekte jahat besar, yang mana yang benar-benar akan mementingkan persahabatan sesama sekte suci? Raja Hantu tercengang, lalu matanya berbinar, berseru, ah, kau bilang, brilian, brilian, pujian pun dilontarkan. Raja Hantu tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan dan bersorak, berkata, Tuan benar-benar memiliki bakat langka yang luar biasa, kau benar-benar memiliki strategi yang brilian. Tuan Hantu berkata dengan dingin, kita akan menggunakan setengah dari murid sekte Raja Hantu sebagai umpan. Dan juga lebih baik jika ketua sekte memimpin sendiri pertempuran melawan binatang buas. Sampai hampir tidak ada yang tersisa dari orang-orang kita, sekte Hehuan akan menganggap kita dan klan Wandu bersama binatang buas, tidak ada pihak yang diuntungkan, dan Nyonya San Miao pasti akan segera memimpin sejumlah besar orang untuk menghabisi kita, dan sampai saat itu, ketua sekte dengan kemampuanmu yang luar biasa, tentu saja akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri terlebih dahulu dan menyerahkan urusan yang tersisa kepada binatang buas. Melihat pemandangan saat ini di mana binatang buas itu menyapu semua rintangan, aku khawatir akan sulit untuk tidak memusnahkan sekte Hehuan. Raja Hantu mengangguk-anggukkan kepala, tidak mampu menahan rasa senang di hatinya. Tetapi meskipun dia gembira, dia masih mampu mempertahankan ekspresi tenang, tiba-tiba berbalik dan berkata, tetapi Tuan, dengan demikian, sekte Raja Hantu saya kemudian akan dapat menyatukan sekte suci, tetapi sekte suci juga akan menderita banyak korban, jika binatang buas jahat sekali lagi. Tuan Ghost menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala sekte, apakah kau sudah lupa? Sekte suci kita di tanah liar barat laut, masih punya kuil, selama kita menyatukan sekte suci, lalu membawa seluruh pengikut sekte Raja Hantu yang tersisa ke tanah liar dan mengatur sekte suci kita di sana. Bahkan jika binatang buas menyebar tanpa kendali, untuk saat ini mereka akan mendatangkan malapetaka di dataran tengah dan tidak akan mengejar ke tanah liar. Dan setelah itu, para pengikut Tao fraksi baik di dataran tengah, bukankah sudah waktunya untuk memanfaatkan mereka dengan baik? Raja Hantu akhirnya bisa menenangkan hatinya, menghela napas panjang, mendesah dan berkata, Tuan benar-benar guru yang baik dan teman yang sangat membantu, yang dikaruniakan surga kepadaku. Tuan Hantu tersenyum dan berkata, setelah itu, mereka yang disebut fraksi baik bertarung dengan binatang buas, tidak peduli siapa yang menang, kemungkinan besar juga akan menderita. Meskipun binatang buas itu buas tetapi saya melihat bahwa fraksi baik dunia berkumpul di King Yun. 10 tahun yang lalu formasi pedang Zuxian King Yun mungkin, kepala sekte saya kira Anda masih mengingatnya. Raja Hantu mengangguk dan berkata, benar sekali, memang sangat kuat. Tuan Hantu tersenyum dan berkata, karena itu, bagi binatang buas untuk menang, itu juga tidak semudah itu, kita akan pulih dan memulihkan diri di alam liar,
Begitu formasi darah 4 dewa selesai dengan sukses, di dunia ini, siapa yang akan mampu melawan kekuatan sekte suci kita? Raja Hantu tercengang, lalu berkata, apakah Tuan punya berita tentang dua binatang spiritual lainnya? Tuan Hantu berkata, benar sekali, setelah kuali itu berhasil menaklukkan binatang buas spiritual, burung kuning dan kuiniu, sudah ada prasasti baru di badan kuali itu. Yang berikutnya adalah binatang buas, naga aurora, yang mengawasi kuil sekte suci kita di alam liar. Setelah kita kembali ke kuil untuk menaklukkannya, kita hanya akan tinggal dengan binatang buas di selatan, Taoti, dan kemudian begitu kita menemukan Taoti, bukankah seluruh dunia akan berada di tangan kepala sekte? Raja Hantu melangkah maju, mengamati genangan darah di bawahnya, bau darah yang pekat dan menyengat menyelubunginya, samar-samar. Ia seakan merasakan sensasi menggenggam dunia di bawah tangannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa, keras dan jelas dan tawanya sungguh buas. Sin berpindah di Bukit Qingyun, puncak Tongtian. Di luar aula kristal, berdiri sekelompok besar orang yang berdesakan, mengamati dengan saksama. Mereka semua adalah orang-orang dari fraksi baik, termasuk kepala sekte Qingyun Pendeta Daxuan dan kepala lembah-lembah Fenxiang Yun Yilan. Di belakang mereka berdua, para elit terkenal lainnya dari Qingyun dan lembah Fenxiang juga berdiri di sana. Melihat pertunjukan kekuatan ini, mereka tampaknya sedang menunggu seseorang. Siapakah sebenarnya orang yang mendapat kehormatan sebesar itu? Tidak termasuk sekte dan klan yang lebih kecil. Saat ini sekte Qingyun dan tokoh penting lembah Fenxiang semuanya hadir. Sangguan Ce lembah Fenxiang, Lu Xun, murid generasi kedua, Li Sun, Yan Hongdel berdiri di belakang Yun Yilan. Wajah Li Sun tidak berekspresi tetapi dia tidak terlihat baik. Selain itu, orang-orang di sekitarnya berbisik-bisik dan meliriknya sesekali, membuat suasana hatinya semakin buruk. Dan di sekte Qingyun, Tian Buyi, Zheng Suchang, Master Suiyu, Qi Hao dan para pemimpin cabang lainnya juga hadir, termasuk Xiao Yichai dan murid-murid lainnya yang berdiri di belakang Pendeta Daxuan. Hanya saja di antara kerumunan, tokoh paling menonjol dan terkenal baru-baru ini di Qingyun, Lu Sueki, tidak ada di sana. Selain itu, Lin Jingyu juga tidak ada. Mungkin dia akan berada di aula leluhur pendiri lagi. Hari itu langit cerah dan udara segar, tidak ada awan yang terlihat sejauh ribuan mil, angin pegunungan yang lembut, terus berhembus, membuat mereka merasa rileks dan bahagia. Kalau saja bukan karena dunia fana ini dengan begitu banyak kebencian dan dendam, kekhawatiran yang tak ada habisnya, tempat ini benar-benar terasa seperti surga. Di antara kerumunan di belakang, banyak yang berbisik-bisik dan samar-samar mendengarnya. Kebanyakan dari mereka sedang membicarakan malapetaka besar. Pendeta Daxuan mendengarnya, wajahnya serius, dan tak dapat menahan diri untuk mendesah pelan. Desahan itu tidak keras dan orang-orang di sekitarnya tidak menyadarinya. Namun berdiri di sampingnya di depan kerumunan, kepala lembah Fenxiang Valley, Yun Yilan, menangkapnya, menoleh dan meliriknya, berkata pelan, "Kakak senior Daxuan, mengapa kau mendesah?" Daxuan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Apakah kalian sudah mendengar perkataan pribadi dari saudara-saudara di belakang kita?" Hanya sedikit dari mereka yang optimis. Yun Yilan tersenyum dan berkata, "Kakak Daxuan, mengapa repot-repot memikirkan mereka? Meskipun malapetaka sudah di depan mata, rakyat sudah terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Namun, kita sekarang adalah harapan terakhir dunia, menghadapi para penjahat dan monster yang sangat kejam seperti itu, kakak senior. Sebagai pemimpin dunia, jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana Anda akan menghadapi harapan tulus dari rakyat jelata?" Wajah Pendeta Daxuan sedikit berubah, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia menatap Yun Yilan dalam-dalam dan melihat wajahnya yang tenang dan dia tampaknya tidak menyeratkan sebaliknya. Dia tersenyum dan berkata, "Pelindung Yun terlalu baik, pendeta yang malang, atas dasar kebajikan dan kemampuan apa, untuk menghadapi 4 kata, pemimpin dunia, ini? Kali ini malapetaka oleh iblis binatang ini, menyiksa orang-orang, kita sebagai orang yang mempelajari jalan dan selalu membanggakan diri sebagai jalan yang benar. Tentu saja kita tidak bisa lepas dari ini." Begitu guru kuil Tian Yin Puhong tiba, ketiga sekte kita bersama dengan para pahlawan dunia, berkorban demi orang-orang. Itu tidak akan membuat studi kita tentang jalan menjadi sia-sia.
Yun Yilan mengangguk dan berkata, kakak senior benar. Pendeta Daksuan tersenyum dan membalas kesopanan itu, tetapi sebuah perasaan aneh melintas di hatinya. Master lembah Fenxiang, Yun Yilan di depannya, selalu rendah hati dan memiliki sopan santun yang tak tercela. Namun dia tampaknya tidak dapat membaca orang ini dan merasa bahwa orang ini sulit untuk dipahami. Ketika pendeta Daksuan sedang mempertimbangkan apakah akan mencari kesempatan yang baik untuk menguji Yun Yilan dan melihat apa sebenarnya yang sedang direncanakannya, ketika kerumunan tiba-tiba bergerak, pendeta Daksuan dan Yun Yilan menjadi waspada, melihat ke bawah ke kaki gunung dan melihat, jauh di dalam awan putih yang menutupi puncak Tongtian, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dan kemudian dengan cepat membesar, dalam sekejap mata sudah mendekati puncak. Cahaya keemasan itu melayang, berubah menjadi bentuk bunga teratai, melayang di atas awan putih, gelombang nyanyian Buddha, bergema di antara langit dan bumi. Suasana yang bermartabat, segera membuat semua orang merasa dihormati. Pendeta Daksuan dan Yun Yilan naik bersamaan, teratai emas melayang turun, berkedip-kedip, cahaya keemasan menghilang dan Guru Puhong dari kuil Tianyin muncul dengan puluhan biksu Buddha. Guru Puhong, tampak sama seperti tahun itu, baik hati dan ramah, mengenakan jubah Buddha berwarna merah keemasan, hikmat dan berwibawa, memegang seuntai rosario cendana hitam, sedikit senyum di bibirnya. Di belakangnya berdiri adik laki-lakinya yang bertubuh jangkung, Pu Fang, memegang sedekah emas Buddha, dan diikuti oleh beberapa biksu elit kuil Tianyin dan murid generasi kedua, Fa Xiang, Fa San dan beberapa murid Buddha terkenal lainnya di antara mereka. Pendeta Daksuan tersenyum dan melangkah maju, berkata, Guru Puhong, Anda akhirnya datang, semua orang sudah lama menunggu. Yang mulia Puhong tersenyum dan mengangguk, berkata, kami telah membuat semua orang dan ketua sekte Daksuan menunggu lama. Biksu tua ini merasa malu. Saat itu juga, Yun Yilan yang berdiri di samping pendeta Daksuan tertawa dan berkata dengan suara lantang dan jelas, Guru, apakah Anda masih mengenali saya? Kita sudah lama tidak berjumpa, sahabat karib lama, sebaiknya Anda jangan melupakan mereka semua. Yang mulia Puhong melirik Yun Yilan, ekspresi terkejut tergambar di wajahnya, bahkan wajah yang selalu tersenyum itu pun seketika terhenti kemudian ekspresi kagum terpancar di wajahnya, berkata, jangan bilang kalau pelindung ini sebenarnya adalah Yun Yilan, tetua Yun, kepala lembah. Yun Yilan tertawa terbahak-bahak, lalu membungkuk dan berkata, benar sekali, salam hormat kepada Tuan Kepala Biara. Puhong maju untuk membungkuk dan membalas sapaan itu, tersenyum dan berkata, aku sudah lama mendengar tentang kemampuan misterius lembah Fenxiang, terutama, jilid giok Fenxiang, alam tiga yang bahkan lebih mistis. Pelindung Yun memiliki tekad yang kuat, bakat yang luar biasa, jangan bilang kalau kau sudah mencapai alam, jade yang. Raut wajah Yun Yilan sedikit berubah, dia terkejut. Lembah Fenxiang selama ini dikenal misterius di dalam fraksi baik dan tidak setenar sekte King Yun dan kuil Tianyin, dua sekte besar, jalan Taiji Xuan King, atau kebijaksanaan Brahman Agung, tidak seorang pun yang tidak mengetahuinya. Namun kali ini ketika dia memasuki dataran tengah dan bertemu dengan dua pemimpin sekte dataran tengah yang bergengsi, satu demi satu, pendeta Daksuan dan Yang Mulia Puhong melihat melalui ranah keterampilannya, memikirkan koneksi di dalamnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak diam-diam curiga. Mungkinkah ada mata-mata di sektenya? Meskipun dia memikirkan hal itu, wajahnya tetap tenang, tersenyum dan berkata, Guru memiliki mata yang jeli, keterampilan saya yang minim tidak layak disebut. Yun Yilan berhenti sejenak dan kemudian berubah sedikit serius, berkata, tetapi karena Guru ada di sini, semuanya baik-baik saja. Sekarang dunia sedang dalam kesengsaraan, pelaku kejahatan merajalela, ini adalah malapetaka yang tidak pernah terlihat selama ribuan dan ratusan tahun, berharap Guru dapat memimpin fraksi baik, melenyapkan malapetaka, dengan demikian itu akan menjadi kebajikan yang paling utama. Pendeta Daksuan berdiri di samping, raut wajahnya sedikit berubah. Puhong Yang Mulia menolak dengan rendah hati, berkata, pelindung Yun menyanjung, dunia menghadapi malapetaka, para pelaku kejahatan terlibat dalam pembantaian yang tidak beralasan, di kuil Tianyin kita semua adalah pengikut Buddha, bagaimana kita bisa bersembunyi di balik orang-orang? Hanya saja sekarang fraksi baik dunia semuanya berkumpul di King Yun dan saudara senior Daksuan selalu menjadi orang yang berbudi luhur dan terhormat,
Keterampilannya bahkan lebih luar biasa dan luar biasa. Tentu saja saudara senior Daksuan harus menjadi pemimpin dan memimpin fraksi baik dunia untuk melawan musuh sebagai satu kesatuan. Pendeta Daksuan tersenyum dan berkata, "Guru terlalu baik, Daksuan sungguh tidak pantas menerimanya." Yang Mulia Puhong menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata, "Ketua Sekte Daksuan, sekarang rakyat jelata terjepit siang dan malam. Hanya agar musibah ini segera berakhir, kau tidak boleh menolak lagi." Yun Yilan tertawa dan berkata, "Keduanya adalah ahli kultivasi dan semuanya sangat sopan. Ayo, mari kita bicara di dalam. Kalau tidak, saudara-saudara ini harus tinggal dan melihat kita mengobrol. Bukankah kita akan mengabaikan para tamu?" Pendeta Daksuan dan Yang Mulia Puhong saling berpandangan dan tersenyum, kemudian berjalan pergi bersama-sama. Saat masuk, banyak orang yang menyapa dan menanyakan keadaan Yang Mulia Puhong serta para pendeta kuil Tianyin-nya. Dapat dilihat bahwa kuil Tianyin mempunyai prestise moral yang tinggi di kalangan golongan baik. Dalam perjalanan ke Aula Kristal, Master Puhong kembali memuji Aula Kristal besar yang baru dibangun oleh Sekte King Yun, megah dan mengesankan. Pendeta Daksuan tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan sopan, mempersilakan Master Puhong untuk duduk di kursi utama. Master Puhong menolak dan berulang kali menolak. Pada akhirnya pendeta Daksuan duduk di kursi utama dan Master Puhong serta Yun Yilan duduk di kedua sisi. Aula utama saat ini menampung hampir 100 orang atau lebih, tetapi karena keterbatasan tempat duduk, selain beberapa orang surgawi penyendiri yang sangat terkemuka, sisanya berasal dari 3 sekte. Dengan demikian juga dapat dilihat status dan kekuatan ketiga sekte tersebut dalam fraksi baik, dan diskusi tentang strategi dan sebagainya tentu saja juga sebagian besar berada di dalam 3 sekte tersebut. Setelah semua orang duduk, Yun Yilan adalah orang pertama yang berbicara. Ia bertanya kepada Master Puhong, "Master, dalam perjalanan ke sini, apakah Anda melihat monster-monster binatang iblis yang buas itu?" Master Puhong mengangguk dan berkata, "Ya, kami juga melenyapkan beberapa monster." Keributan terjadi di antara kerumunan. Sekarang bencana telah menyebar ke seluruh dunia, banyak yang melihat mereka juga tetapi orang-orang dari fraksi baik di Aula Kristal Bukit King Yun, selain 3 pengikut sekte yang diutus untuk mencari informasi, sekte lainnya, tidak banyak yang melihat. Raut wajah pendeta Daksuan berubah, katanya, "Oh, memang ada hal seperti itu, Guru, mengapa Anda tidak menjelaskannya lebih lanjut dan juga memberitahu semua orang di sini tentang hal ini?" Master Puhong menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata, "Saya merasa terhormat. Sebenarnya kami tidak menyangka akan bertemu dengan para iblis ini dalam perjalanan kami ke sini. Kami selalu mendengar bahwa para penjahat itu sedang membuat kekacauan di selatan. Tetapi di sebuah desa kecil 700 mil selatan Bukit King Yun, kami menemukan selusin monster menyerang desa. Tetapi kami terlambat. Penduduk desa sudah terbunuh semua." "Ah!" Pendeta Daksuan dan Yun Yilan berseru. 700 mil di selatan Bukit King Yun, meskipun tidak begitu dekat tetapi juga tidak terlalu jauh. Dan para biksu kuil Tianyin yang berdiri di belakang Guru Puhong, sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi terganggu, beberapa dari mereka juga menyatukan telapak tangan mereka dan bernyanyi, menduga bahwa pemandangan itu pasti tragis dan meninggalkan kesan yang mendalam pada para biksu ini. Master Puhong saat ini menghela napas, berkata, "Monster-monster itu benar-benar seperti yang diisukan. Mereka tampak seperti bertransformasi dari beberapa jenis binatang buas dari perbatasan selatan dan mereka kejam dan ganas. Tidak ada satupun yang selamat dari desa yang penuh dengan orang. Menghadapi kejahatan seperti itu, bahkan jika kita melanggar larangan kita untuk membunuh dan kultivasi kita akan berkurang. Tetapi untuk menghilangkan kejahatan bagi orang-orang, kita terus maju dan melenyapkan mereka." Pendeta Daksuan dengan satu telapak tangan tegak, berkata, "Guru sungguh-sungguh sedang meluruskan kesalahan sesuai dengan ketetapan langit. Apa yang Anda lakukan adalah kebaikan dan bukan pembunuhan karena dosa. Guru seharusnya tidak marah karenanya." Puhong menghela napas dan mengangguk. Yun Yilan mengerutkan kening dan khawatir pada masalah lain, berkata, "Tuan Kepala Biara, saya punya masalah lain yang ingin saya minta nasihatnya." Master Puhong berkata, "Tuan Lembah Yun, silakan bicara." Yun Yilan berkata, "Sebelumnya kami tidak mendengar bahwa para penjahat ini telah tiba di sini. Sekarang setelah Guru melihat mereka, mungkin mereka akan segera mencapai daerah King Yun. Saya tidak yakin di sepanjang jalan, selain desa itu,
apakah guru menemukan setan lain? Master Pu Hong menggelengkan kepalanya. Tidak, selain di desa, aku tidak melihat satupun di tempat lain. Kemungkinan besar itu adalah sebagian kecil dari para siluman yang bergerak lebih cepat dan kebetulan berpapasan dengan kami. Pendeta Daksuan berseru, para iblis itu memang pantas mendapatkan nasib buruk. Sayangnya penduduk desa itu tidak dapat diselamatkan. Para pendeta mendengar itu dan semua menyatukan kedua telapak tangan mereka dan melantunkan mantra dengan lembut. Yun Yilan mengangguk pelan, berkata, Tuan, kalau begitu menurut pendapatmu setelah bertarung dengan mereka, bagaimana kekuatan tempur mereka? Master Pu Hong merenung sejenak, lalu berkata, kebanyakan pelaku kejahatan itu adalah monster biasa. Hanya saja kekuatan mereka besar dan cakar mereka tajam, ganas dan brutal. Kalau dibandingkan, praktisi bela diri biasa dari Central Plains kita yang sudah terlatih akan mampu mengalahkan mereka. Yun Yilan menganggukkan kepalanya, berkata, sepertinya sebagian besar monster itu adalah binatang iblis biasa dan telah menyimpang dari kelompok utama. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak dan kemudian berbalik untuk berbicara kepada Li Sun. Suner, beritahukan kepada Master Pu Hong berita yang telah kami dengar selama beberapa hari ini. Li Sun mengangguk dan berjalan keluar, lalu membungkuk hormat pada Master Pu Hong. Master Pu Hong tersenyum dan berkata, keponakan Li, tidak perlu berdiri dalam upacara, silakan bicara. Li Sun mengangguk, melapor kepada guru, kami telah mengirim banyak saudara untuk mengintai di selatan selama beberapa hari terakhir dan menemukan bahwa malapetaka besar dari para iblis itu sangat menghancurkan, terutama ada 3 alasan. 1. Sebagian besar monster tampaknya merupakan variasi dari binatang buas. Meskipun kami tidak tahu apa penyebab mutasinya, tetapi ini. Makhluk-makhluk itu memang jauh lebih ganas daripada binatang buas asli, dan juga jauh lebih kejam, orang-orang biasa pasti tidak akan mampu bertahan melawan mereka. Kedua, suku-suku iblis yang keluar dari selatan kali ini, jumlahnya tidak terhitung banyaknya, murid-murid kami telah berulang kali melihat kawanan binatang iblis dari langit dan jumlahnya setidaknya lebih dari puluhan ribu, dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa tinggi keterampilan Anda, itu tidak akan berguna. Ketiga, di antara iblis-iblis biasa ini, tampaknya ada sejumlah yang luar biasa. Mereka berbeda dari iblis-iblis biasa, keterampilan jahat mereka lebih tinggi dan melampaui sebagian besar seniman bela diri yang dibudidayakan, dan sampai saat ini, tidak ada yang pernah melihat dewa binatang, yang legendaris dan tidak tahu seperti apa sosoknya tetapi melihat cara dia mampu memanipulasi monster-monster itu. Kemungkinan besar dia juga merupakan karakter yang sangat sulit. Alis putih Master Pu Hong berkerut erat. Para pendeta di belakangnya juga saling berpandangan. Musibah kali ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Melihat ekspresi Li Sun saat berbicara dan ekspresi serius para anggota sekte King Yun dan Lembah Fen Xiang, jelas suasana hati semua orang sedang buruk. Aula itu seketika hening. Setelah beberapa lama, Yun Yilan menghela napas panjang, tersenyum dan berkata, jika monster-monster itu tidak kuat, bagaimana mungkin itu bisa menjadi malapetaka besar? Bagaimanapun, semuanya sudah berjalan sejauh ini, tidak ada gunanya untuk berpikir lebih jauh. Mengapa kita tidak berdiskusi dengan baik tentang bagaimana kita akan bertahan melawan para penjahat ini? Pendeta Daksuan mengangguk dan berkata, Tuan Lembah Yun benar, mari kita lakukan seperti ini. Saya juga punya koleksi teh biasa-biasa saja selama bertahun-tahun. Bisakah kalian berdua datang ke bagian dalam? Kita akan berdiskusi sambil minum teh. Master Pu Hong dan Yun Yilan setuju dan berdiri. Keduanya meninggalkan beberapa instruksi kepada anggota sekte mereka dan kemudian mengikuti pendeta Daok Suang ke bagian dalam. Ketiga tokoh yang sangat dihormati itu pergi bersama. Suasana aula perlahan-lahan menjadi tenang. Xiao Yichai, Qi Hao, Li Sun DKK. Bersama dengan Fa Xiang, Fasan dari kuil Tianyin saling kenal dan berkumpul untuk mengobrol. Memanfaatkan waktu yang langka ini, Xiao Yichai mengusulkan untuk membawa Fa Xiang. Fasan berkeliling untuk mengagumi pemandangan puncak Tongtian. Fa Xiang dan yang lainnya setuju dan kebetulan Li Sun sedang senggang, jadi mereka ikut. Saat itu sudah musim panas, cuaca sudah mulai panas. Tetapi di puncak yang menjulang tinggi di antara awan-awan, puncak Tongtian, udaranya masih sangat sejuk. Berjalan ke tebing yang dibatasi pagar yang agak jauh dari puncak, memandang dari pagar, lautan awan dan langit biru yang luas, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik diri dari urusan duniawi.
Fa Xiang memuji, saya sudah lama mendengar tentang surga di bumi Bukit King Yun. Kunjungan 10 tahun yang lalu sudah membuka mata saya. Kalau saya melihatnya lagi, tempat ini masih sama menakjubkannya dan menggetarkan jiwa. Ini benar-benar keajaiban dunia. Xiao Yichai tertawa, kakak senior Fa Xiang terlalu sopan lagi. Membandingkan pemandangan, tembok giok tanpa kata, milik kuil Gunung Meru Tianyin dan Jalan Gunung Meru, Gunung Biji Sesawi, bukankah keduanya lebih terkenal? Fa Xiang tersenyum dan berkata, itu hanya pemandangan kecil, bagaimana bisa dibandingkan dengan pemandangan King Yun yang luar biasa? Di sudut matanya, dia tiba-tiba menyadari Li Sun dan Yan Hong berdiri di belakangnya. Yan Hong masih baik-baik saja. Hanya Li Sun yang tampak agak tidak yakin, tetapi dia bukan orang yang sama seperti beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia memiliki lebih banyak pengendalian diri dan tidak mengungkapkannya. Fa Xiang adalah orang yang bijaksana, ekspresi wajahnya tidak berubah dan kemudian melanjutkan pembicaraan secara alami, berkata, tetapi jika kita benar-benar ingin mengangkat pemandangan ini, saya pikir di seluruh dunia, hanya saudara senior Li Fenxiang Valley Inferno Fire yang menjulang ke langit yang dapat disejajarkan. Benar, saudara senior Li. Li Sun terkejut, seulas senyum terlihat di wajahnya namun dia menolak dengan sopan. Kakak senior Fa Xiang memuji, lembah Fenxiang hanya tempat kecil dan juga terletak di daerah terpencil, kita tidak berani dibandingkan dengan pemandangan di dataran tengah. Mata Xiao Yichai menunjukkan pemahamannya, melirik Fa Xiang. Mulutnya menunjukkan sedikit ekspresi senyum tipis lalu tertawa. Baiklah, baiklah, kita tidak perlu terus memuji, lagi pula setiap tempat memiliki pemandangan uniknya sendiri. Dunia ini sangat luas, ingin tahu apakah kita mampu melihat semuanya dalam hidup kita? Semua orang merasa tersentuh pada saat yang sama, menjawab serempak, tepat sekali, setelah itu mereka tertawa bersama-sama. Setelah mereka tertawa dan mengobrol sebentar, Li Sun sepertinya teringat sesuatu, perlahan berjalan ke arah Xiao Yichai dan saat tidak ada yang melihat, dia berkata pelan, kakak senior Xiao, ingin menanyakan sesuatu. Xiao Yichai terkejut, lalu berkata, kakak Li, tolong katakan apa yang ada di pikiranmu. Li Sun ragu sejenak, lalu akhirnya berkata juga, hari-hari ini, terutama hari yang penting ini, kenapa kita tidak melihat adik perempuan lembah bambu kecil Lu Sueki Lu muncul? Wajah Xiao Yichai sedikit berubah. Dia melirik Li Sun dan berkata pelan, kakak senior Li, adik junior Lu karena dia pernah membantah ketua sekte guru terhormat Daksuan, sekarang diperintahkan untuk merenung di panggung bulan purnama lembah bambu kecil, sampai saat ini sudah beberapa hari. Li Sun mengeluarkan suara, ekspresinya rumit, agak sedih namun juga tampak malu dan marah. Setelah beberapa lama dia malah menghela napas dan tersenyum pahit pada Xiao Yichai, berkata, terima kasih kakak senior Xiao karena telah memberitahuku. Aku berterima kasih, nanti aku akan memohon pada guruku, melihat apakah guruku dapat berbicara beberapa patah kata untuk membujuk paman guru Daksuan. Desah, itu juga dianggap melakukan bagianku. Xiao Yichai mengangguk namun tidak berbicara, hanya menepuk pundaknya. Di antara sekelompok orang yang mengagumi pemandangan di kejauhan, Fa Xiang perlahan mengalihkan pandangan dari mereka berdua yang berbicara pelan di belakang, tiba-tiba mendengar seseorang berbicara dengan suara rendah di sampingnya, Guru, apakah Anda tahu kakak senior Li telah melamar Lu Sueki, adik junior Lu? Fa Xiang tersenyum dan menatap Qi Hao yang berdiri di sampingnya, lalu berkata, aku sudah mendengar sedikit. Qi Hao mengangguk dan tidak berbicara lagi. Fa Xiang tiba-tiba mendesah sedih. Qi Hao merasa terkejut, berkata, kakak senior Fa Xiang, mengapa kamu mendesah begitu? Fa Xiang tersenyum tipis, kembali ke ekspresi normalnya, berkata, tidak apa-apa, tiba-tiba aku teringat pada seorang teman lama. Qi Hao penasaran dan berkata, teman lama yang mana? Fa Xiang berkata perlahan, seorang teman lama yang pernah berani menghadapi hidup dan mati bersama kita, dengan Nona Lu itu, memiliki hubungan yang dalam. Qi Hao terdiam, setelah waktu yang lama, dia pun menghela napas, dalam suaranya, juga tersirat penyesalan. Markas besar sekte jahat klan Wandu, terletak di tempat di barat daya Central Plains yang disebut Venomous Serpent Valley. Secara geografis, lembah dan sekte Raja Hantu Gunung Rubah Agung, jurang bebas dari kekhawatiran sekte Hehuan, membentuk segitiga besar, masing-masing berjaga dan saling berhadapan.
membentuk keseimbangan kekuatan yang kokoh di sekte jahat saat ini. Akan tetapi saat ini keseimbangan sudah mencapai titik genting, terutama di klan Wandu yang merupakan kekuatan terbesar di sekte jahat, dengan meninggalnya ketua klan lama, Dewa Racun, yang kini menguasai mereka adalah masalah penerus baru. Klan Wandu sudah dalam keadaan kacau, markas di Lembah Ular Berbisa dalam keadaan siap meledak kapan saja. Secara nama, berdasarkan wasiat terakhir Dewa Racun, penerus sahnya adalah murid terakhir Dewa Racun, Qin Wuyan. Sangat disayangkan bahwa di sekte jahat, terutama di klan Wandu, cabang semacam ini di mana seni bela diri dan keterampilan nyata lebih penting daripada apapun, hanya berdasarkan wasiat Dewa Racun, itu tidak berarti apa-apa. Tidak lama setelah kematian Dewa Racun, murid-muridnya yang lain bergegas kembali ke lembah. Sikap mereka mengancam, memperlihatkan keinginan mereka untuk mengambil alih posisi kepala klan. Dan meskipun Qin Wuyan telah menerima keterampilan sejati Dewa Racun dan kemampuannya jauh melampaui saudara-saudara senior itu, tetapi untuk satu hal, dia tidak memiliki banyak pengalaman di klan Wandu. Para elit penting yang dihormati hampir semuanya memihak saudara-saudara seniornya. Kedua, waktu itu di rawa kematian, dia disergap oleh sekte Raja Hantu Sue Gonsi Gosli dan menderita luka berat. Meskipun dia sebagian besar telah pulih, tetapi senjata jahat itu, Sinister Orb, di tangan Gosli, benar-benar membuatnya menderita. Kekuatan jahat itu seperti belatung di tulang, meresap ke dalam darah dan saluran energinya, sangat mengurangi kultivasinya dan juga memberi orang lain kesempatan untuk melihat sekilas tahta. Untungnya, di saat kritis, Qin Wuyan akhirnya menggunakan keterampilan sejati Dewa Racun, termasuk 5 jenis racun dalam kelabang berekor 7, dengan paksa membersihkan kekuatan jahat bola jahat yang tidak biasa ini dari tubuhnya. Dan hal penting ini baru terjadi beberapa hari yang lalu. Qin Wuyan selalu merencanakan dan merahasiakannya. Dia tahu bahwa dia sekarang menjadi target semua orang dan dengan rela menanggungnya. Kesabarannya segera terbayar. Ketiga kakak laki-lakinya yang telah bergandengan tangan untuk membentuk koalisi untuk mengambil alih posisi berharga kepala klan, Fan Xiong, Cheng Wuya dan Duan Rusan, setelah mengetahui bahwa adik bungsu mereka yang paling mereka takuti telah terluka parah, setengah lumpuh karena sakit, dan sebagai tambahan, dia juga dengan tulus menyampaikan bahwa meskipun guru telah memberikan jabatan ketua klan kepadanya, dia tidak berniat mengambilnya dan saat itu juga, menyerahkan stempel resmi ketua klan dan meletakkannya di depan tablet roh Dewa Racun, yang dengan jelas mengindikasikan bahwa hanya orang yang mengambil alih jabatan ketua klan yang dapat memperolehnya. Dan kemudian koalisi mulai runtuh dengan cepat. Para elit terhormat di klan Wandu dan para pengikut sekte, saat ini juga terbagi menjadi 3, dengan Bai Duzi memimpin satu kelompok ke arah kakak senior tertua, Fan Xiong. Dan iblis penghisap darah yang memiliki permusuhan dengan Zhang Xiaofan karena telah membunuh muridnya, bersama teman baiknya, tetua Duan Mu, berdiri di belakang murid kedua, Cheng Wuya. Sedangkan untuk yang ketiga kalinya, Duan Rusan, meskipun kemampuannya berada di peringkat terakhir di antara keempat murid, tetapi dia selalu ahli dalam merencanakan, telah lama merencanakan, saat ini kekuatannya lah yang untuk sementara menjadi yang terkuat. Banyak monster jahat senior klan Wandu yang sudah lama tidak muncul, semuanya berhasil dia taklukkan. Hampir setengah dari para pengikut sekte juga berada di sisinya. Dan sekarang di Venomous Serpent Valley, itu adalah hari terakhir dari 7 hari persembahan untuk Dewa Racun. Berita kematian Dewa Racun sudah tersebar, spanduk putih menghiasi aula duka seperti gunung tetapi jarang 1 atau 2 isak tangis terdengar. Meskipun sebagian besar murid mengenakan damaskin putih di kepala mereka, tubuh mereka ditutupi kain kabung tetapi tidak ada sedikit pun kesedihan atau kesedihan di wajah mereka. Sebaliknya, banyak yang menatap dengan marah pada golongan lain. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memberikan sedikit wajah terakhir ke aula duka, kemungkinan besar di sini akan menjadi aula pertempuran alih-alih aula duka. Keempat murid Dewa Racun, semuanya mengenakan gaun berkabung, berlutut di hadapan orang banyak. Tetapi selain Qin Wuyan, 3 lainnya hanya bersujud 3 kali dan berdiri di samping. Di belakang mereka berdiri banyak orang juga, masing-masing saling berhadapan dan banyak tatapan, sengaja atau tidak sengaja, melihat ke tempat di depan peti mati, sebuah kotak kecil berwarna hijau, 4 kata tertulis di atasnya. Dewa Segel Racun,
Itu memang merupakan stempel resmi yang sejak zaman dahulu hanya ketua marga saja yang boleh memilikinya. Meja persembahan diletakkan dengan buah-buahan dan 3 hewan kurban, sebuah baskom perunggu di tanah di depan meja, terbakar oleh api. Setelah Qin Wuyan selesai bersujud, berbeda dari 3 saudara senior, dia diam-diam berlutut di samping, mengambil uang kertas dan meletakkannya di baskom tembaga, satu persatu, untuk almarhum. Dan 3 saudara seniornya tidak memandangnya, tidak peduli siapa yang akhirnya menjadi kepala klan, orang sakit ini tidak akan bisa lolos dari nasibnya diracun sampai mati. Perhatian mereka tertuju pada kotak kecil itu. Fan Xiong yang berwajah buruk rupa dan ganas tiba-tiba mendengus, melangkah maju ke meja persembahan itu, tetapi Cheng Wuya dan Duan Rusan yang sudah bersiap, melesat keluar hampir bersamaan. Duan Rusan mencibir, "Kakak senior, hari ke-7 kematian guru belum berakhir. Apa yang coba kau lakukan?" Fan Xiong melotot, wajahnya penuh niat membunuh, dan berkata, "Saya adalah kakak tertua, tentu saja kursi ini milik saya." Cheng Wuya mengeluarkan suara, berkata, "Dari mana kamu mendapatkan tulisan yang mengatakan posisi ini untuk kakak laki-laki tertua?" Duan Rusan juga mengejek, "Kurasa kau sedang membicarakan tentang aturan senioritas. Jika kau benar-benar ingin membicarakan tentang aturan, guru mewariskan jabatannya kepada adik laki-lakinya yang paling muda. Kapan itu melibatkanmu?" Mata Fan Xiong berkilat tajam, tiba-tiba menoleh ke arah Qin Wuyan. Qin Wuyan tidak mengangkat kepalanya. Suaranya terdengar lemah, setelah terbatuk sekali, berkata dengan gemetar, "3 saudara senior, ketika kalian semua baru saja kembali." Batuk, batuk, batuk. Saya sudah segera menyerahkan stempel dan dengan jelas menyatakan bahwa saya tidak tertarik dengan posisi ini. Kalian, batuk-batuk, kalian semua bergabung dengan klan lebih awal dari saya. Gengsi kalian lebih tinggi dari saya, tentu saja kalian semua harus duduk di kursi itu. Guru dengan usianya yang sudah lanjut, saya kira dia sedang linglung ketika pergi karena itu dengan ceroboh mengucapkan kata-kata itu, "Siapa yang harus duduk di posisi ini? Kalian semua yang memutuskan. Jangan libatkan saya." Nada bicaranya dalam dan gemetar, seperti ada perasaan takut dan bersalah, di mana sikap arogan dan pendiamnya sebelumnya. Fan Xiong mencibir dan menoleh dengan jijik, berkata, "Jadi, apa sebenarnya yang kalian semua rencanakan?" Duan Rusan mencibir, berkata, "Tidak perlu dikatakan lagi, seperti yang telah kita sepakati, biarkan hari ke-7 meninggalnya guru berlalu terlebih dahulu, biarkan orang tua itu pergi dengan damai. Besok kita akan memutuskan di aula berkabung ini siapa yang akan menduduki posisi ini." Fan Xiong melotot tajam ke arah mereka dan kedua adiknya juga tidak menatapnya dengan ramah. Setelah beberapa saat kemudian, Fan Xiong tiba-tiba berbalik dan melangkah keluar. Sekelompok besar orang segera mengikutinya dari belakang. Cheng Wuya dan Duan Rusan juga memimpin anak buah mereka keluar. Di aula, dengan sangat cepat hanya Qin Wuyan yang tersisa berlutut di tanah dan mengawasi peti mati itu. Tanpa mengetahui berapa banyak waktu telah berlalu, tumpukan uang kertas di tangan Qin Wuyan terbakar habis. Lalu perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya. Matanya berada di bawah damas putih itu, acuh tak acuh dan tak bernyawa. "Guru," suaranya hanya terdengar pelan. "Guru, kau lihat. Orang-orang itu adalah murid-muridmu, anak buahmu." Bibir Qin Wuyan yang acuh tak acuh, sedikit seringai muncul perlahan, dingin dan tanpa emosi apapun. Malam berangsur-angsur menjadi gelap, lembah ular berbisa yang terbenam dalam ketegangan tak terlihat sepanjang hari tampaknya perlahan-lahan memasuki tidur nyenyak, lampu redup perlahan-lahan padam, selain aula duka yang dingin dan sepi itu. Pintu-pintu balai duka masih terbuka, angin malam yang suram bertiup lewat, menyebabkan lilin-lilin yang masih menyala berkedip-kedip di antara gelap dan terang, menghasilkan bayangan-bayangan aneh di tanah, di kejauhan di luar pintu. Di dalam keheningan, terdengar bisikan, seperti suara tangisan, seperti tawa pelan, namun yang terdengar hanyalah desiran angin yang menggoyang pepohonan. Suara-suara itu terdengar begitu tak nyata, membuat orang menggigil. Lilin-lilin kecil yang berjuang untuk tetap menyala saat diambang kematian, dalam cahayanya yang terpancar keluar rumah. Malam ini di lembah gunung, kabut tipis berarak melewati rumah, seperti cahaya. Asap, dalam kegelapan dan bayangan, melayang lewat dan bergerak, berubah menjadi berbagai bentuk. Di aula duka, orang yang berjaga di samping peti jenazah sepanjang malam, masih Qin Wuyan.
Ia masih berlutut di depan lempengan itu, kepalanya tertunduk, matanya menjelajah, seakan-akan ia sedang melihat ke suatu tempat yang tidak diketahui. Baskom perunggu di depannya penuh dengan abu kertas hitam dari pembakaran uang kertas, bergetar karena angin malam yang bertiup dari waktu ke waktu dan sesekali 1 atau 2 potong abu itu berhamburan oleh angin, meninggalkan baskom perunggu itu, mengambang perlahan di dalam rumah dan kemungkinan besar akan diam-diam mendarat di meja persembahan di depan peti jenazah, di antara 3 hewan kurban. Di alam roh yang tak terlihat, apakah masih ada sepasang mata yang mengawasi semua ini? Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar, melangkah ke lantai yang datar dan memasuki aula. Tubuh Qin Wuyan bergetar, tidak peduli siapa orangnya, langkah kaki di belakangnya, bukanlah hal yang menyenangkan. Dia menoleh ke belakang, mengerutkan kening, tampak sedikit terkejut, tampaknya orang yang datang itu berada di luar dugaannya. Yang terpantul di matanya adalah seorang yang tinggi namun berpakaian berbeda dari murid-murid sekte jahat pada umumnya, jubah sepanjang badan, wajah bersudut hikmat, itu adalah orang terhormat dari klan Wandu sekte jahat, Taois Chang Song. Qin Wuyan menatap Chang Song pun menatap Qin Wuyan, keduanya tak berbicara lalu Chang Song langsung berjalan menuju meja persembahan, mengambil dupa tipis yang ditaruh di atas meja, menyalakannya dengan lilin di sampingnya, menghadap ke tablet roh, membungkuk hormat, melangkah maju dan menusukkan dupa ke dalam pembakar dupa. Qin Wuyan dengan sabar memperhatikan setiap gerakan pendeta Chang Song, dari awal hingga akhir. Ketika pendeta Chang Song berbalik lagi, Qin Wuyan membungkuk sedikit, sebagai tanda terima kasih sebagai murid. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, suaranya tetap tenang dan sopan, "Terima kasih pendeta." Pendeta Tao Chang Song menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya dan sesepuh pernah menjadi tuan rumah sekaligus tamu. Meskipun persembahan dupa ini agak terlambat tetapi ini adalah salam hormat saya." Qin Wuyan masih berlutut, menatap tablet roh, dan berkata ringan, "Jangan khawatir, selama pendeta memiliki ketulusan, aku rasa roh guru akan sangat senang." Pendeta Tao Chang Song menatap Qin Wuyan, setelah beberapa saat, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Qin Gongxi, kamu tampaknya tidak menyukaiku." Qin Wuyan mengangkat matanya sedikit. Dia tidak menyangka bahwa pendeta Chang Song tiba-tiba akan mengajukan pertanyaan seperti itu, merasa bingung tetapi setelah melirik pendeta Chang Song sejenak, jawabannya masih tenang, "Pendeta, Anda salah paham, Anda yang terhormat dihormati sebagai tamu oleh guru saya dan juga dianggap sebagai senior yang terhormat di klan Wandu. Wuyan tidak berani menjadi tuan rumah yang buruk. Namun, saat ini guru sayangnya telah meninggalkan tubuhnya yang fana. Saya dalam kesedihan dan rasa sakit. Jika saya tidak sopan, senior, mohon bermurah hati untuk memaafkan." Pendeta Tao Chang Song masih tersenyum, tatapannya perlahan beralih ke tablet roh dewa racun di depannya. Di depan tablet itu, kotak yang berisi segel klan Wandu masih tergeletak diam di sana. Pendeta Tao Chang Song meliriknya dan kemudian tiba-tiba dari tubuhnya, suara-suara rendah dan aneh keluar, seperti teriakan serangga. Wajah Qin Wuyan sedikit berubah. Pendeta Tao Chang Song juga terkejut tetapi kemudian tiba-tiba tersenyum dan berkata, kepala klan tua, Anda seharusnya bisa pergi dengan tenang. Lihatlah ajaran Anda, masih ada murid yang luar biasa. Itu benar-benar tidak mudah." Wajah Qin Wuyan berubah berat, kilatan tajam samar-samar melintas di matanya. Dengan suara berat berkata, "Pendeta, apa yang kau katakan?" Pendeta Tao Chang Song menoleh, tersenyum namun tidak berbicara. Dia hanya menarik lengan bajunya pelan-pelan dari pergelangan tangannya. Pupil mata Qin Wuyan mengecil, melihat sebuah kotak kecil terikat erat di pergelangan tangan pendeta Tao Chang Song. Serangkaian teriakan aneh itu kembali terdengar dari dalam, jelas dan dapat didengar. Wajah pendeta Tao Chang Song menyunggingkan senyum misterius. Perlahan ia mengulurkan tangannya ke tablet di depannya. Begitu kotak yang terikat di pergelangan tangannya mendekat sedikit ke kotak yang berisi segel itu, dari kotak di depan tablet itu, terdengar suara serangga yang dalam namun jelas terdengar. Suara itu sama persis dengan suara yang keluar dari kotak di pergelangan tangan pendeta Tao Chang Song. Pendeta Tao Chang Song perlahan menarik lengannya, berbalik dan menatap Qin Wuyan, lalu berkata pelan, "Kelabang berekor 7. Qin Wuyan menarik napas dalam-dalam, memejamkan matanya. Saat ia membukanya lagi, matanya berbinar-binar. Sikapnya yang tadinya pendiam dan lesu berubah tajam dan cerdas. Ia perlahan berdiri,
Sepasang matanya menatap tajam ke arah pendeta Tao Chang Song. Ia mengulanginya lagi dengan perlahan, kelabang ekor 7. Aula yang tadinya redup dan suram, setelah dia berdiri, tiba-tiba tampak lebih terang, udara dingin dan segar pun ikut menghilang, yang tersisa kini hanya udara dingin dan mematikan. Namun, pendeta Tao Chang Song tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sebaliknya, seolah-olah dia tidak merasakan perubahan apapun di sekelilingnya. Dia menatap Qin Wuyan dengan tenang dan bertanya, bagaimana kalau gurumu tahu bahwa murid-muridnya sedang membuat masalah di depan peti jenazahnya sesaat setelah kematiannya? Dia pasti akan sangat marah, bukan? Qin Wuyan mendengus, berkata, guru itu bijak dan berpandangan jauh ke depan. Dia sudah lama mengabaikan upacara dan kesopanan yang disebut-sebut itu, belum lagi sikapnya yang tidak sopan di hadapan tablet rohnya. Bahkan jika kita bertarung dan saling membunuh di sini, dia mungkin hanya akan tertawa dan menonton pertunjukan. Pendeta Tao Chang Song mengangguk pelan, lalu tiba-tiba mendesah dan berkata, memang benar, tinggal bersama ketua klan lama selama 10 tahun terakhir ini, dengan karakternya, saya khawatir memang begitu kenyataannya. Setelah berbicara, dia melirik Qin Wuyan, tersenyum dan berkata, tidak menyangka bahwa kamu yang paling pendek bersamanya adalah orang yang paling mengenalnya di antara murid-muridnya. Ekspresi Qin Wuyan tidak berubah, dia malah melangkah maju dan berkata dengan dingin, pendeta, bukankah kamu juga sangat mengenalnya? Bukan saja kamu bisa melihat gurumu, bahkan setiap gerakanku juga tidak bisa lepas dari pandanganmu. Senyum Taois Chang Song membeku sejenak, matanya melirik langkah Qin Wuyan, tiba-tiba berkata, sekarang sudah lewat hari ke-7 gurumu. Qin Wuyan tertegun, bingung dengan maksud pertanyaan pendeta Chang Song, tetapi malam ini orang ini bertingkah sangat aneh dan tidak terduga. Terlebih lagi dia telah melihat tipu daya yang telah dia taruh di dalam kotak, kemungkinan besar dia harus pergi. Sementara Qin Wuyan memikirkan hal itu, dia berkata dengan ringan, sekarang adalah waktu Chou, baru saja berlalu. Mengapa? Pendeta memiliki beberapa nasihat untuk diberikan. Sambil berbicara, dia melangkah maju ke arah pendeta Chang Song. Pendeta Tao Chang Song segera mundur selangkah, mengangguk dan berkata, bagus sekali, gurumu berhasil melewati 7 hari pertama dengan tenang, aku juga turut bersimpati padamu. Qin Wuyan tertegun, sebelum dia sempat menyadarinya, pendeta Tao Chang Song tiba-tiba bergerak dan dalam sekejap, sudah berada di pintu masuk aula, dia berkata dengan keras, hei, stempel resmi, beberapa kata pertamanya terdengar terkejut, di tengah kalimatnya, sementara dia jelas berdiri di sana tanpa terluka, seperti disergap dengan serangan hebat, berteriak kesakitan. Qin Wuyan langsung menjadi pucat namun terlambat untuk berhenti, suara Taois Chang Song telah bergema di udara tenang lembah ular berbisa. Saat berikutnya, seperti gema dari kejauhan, lembah itu dipenuhi dengan suara yang tidak jelas. Semula lembah itu seperti dikejutkan oleh sesuatu, suasana pun lebih hening dari sebelumnya tetapi itu hanya sesaat, suara riuh terdengar dari segenap penjuru, bagaikan deburan ombak, orang-orang yang telah lama bersiap dan menunggu, berhamburan keluar, macam-macam pertanyaan, cacian, makian, perintah bercampur jadi satu, berubah menjadi gelombang tak kasat mata, dari segala penjuru berhamburan menuju balai duka. Pendeta Tao Chang Song menoleh dan tersenyum, menghadap Qin Wuyan yang murka. Dia melambaikan tangan dan berkata, keponakanku yang cantik, sebagai paman, aku telah membantumu. Jika di masa depan kau berhasil duduk di singgasana klan, jangan lupakan kebaikan hari ini. Kemudian tanpa basa-basi lagi, sosoknya bergerak dan sebelum Qin Wuyan menerkam ke pintu, dia dengan cepat terbang ke dalam kegelapan di luar dan menghilang dalam sekejap. Qin Wuyan terengah-engah, matanya penuh amarah. Jelas bahwa kunjungan mendadak Taois Chang Song telah sepenuhnya mengacaukan rencananya, seperti kuali yang mendidih, orang-orang akan segera mengelilingi aula duka. Qin Wuyan menghentakkan kakinya dengan penuh kebencian, membuat keputusan dan seperti Taois Chang Song, tenggelam dalam kegelapan di luar dan menghilang. Saat berikutnya, sambil memegang obor yang tak terhitung jumlahnya dan pisau tajam, para pengikut klan Wandu yang dipimpin oleh 3 murid elit Dewa Racun menyerbu ke dalam aula duka. Dan dalam keheningan berikutnya, teriakan kemarahan terdengar di lembah ular berbisa di bawah langit malam, menyapu seluruh lembah. Malam telah berubah semakin pekat, ketika sinar matahari pertama menyentuh bumi, pendeta Tao Chang Song diam-diam terbang keluar lembah dan sudah menghunus pedangnya di udara,
muncul di timur laut lembah ular berbisa, 400 mil di luar sebuah kota kecil. Dari langit ia mengamati kota itu dengan saksama dan kemudian seolah-olah telah menemukan sesuatu, segera mendarat di sebuah bukit di utara kota. Bukit tanpa nama itu sebagian besar ditumbuhi pohon maple liar, tampak dari langit, hamparan merah yang megah. Di depan hutan pohon maple, berdiri 3 pria dan seorang wanita, yaitu Raja Hantu, Tuan Hantu, Hantu Li, dan Youji. Melihat Chang Song turun, wajah Raja Hantu menampakkan senyum, menghampirinya untuk menyambutnya, berkata, "Bagaimana? Apakah berhasil?" Pendeta Tao Chang Song menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itulah yang diprediksi oleh kepala sekte, Qin Wuyan memang telah pulih dan melakukan sesuatu pada kotak yang berisi stempel resmi itu, kemungkinan besar telah menempatkan kelabang ekor 7 di dalamnya, jadi tidak peduli siapapun yang membuka kotak itu, selama Qin Wuyan memanipulasinya secara diam-diam, tidak seorang pun dapat lolos dari gigitan kelabang ekor 7. Dengan racun kelabang ekor 7 yang luar biasa, orang itu kemungkinan besar akan mati." Raja Hantu tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik dan berkata kepada yang lain, "Lihat, semua trik lama yang sudah digunakan berkali-kali, masih digunakan oleh sebagian orang." Wajah Gosli tampak acuh tak acuh, tidak mengatakan apapun. Youji juga tetap diam, hanya Tuan Gos yang berkata, "Metodenya memang sudah ketinggalan zaman, tetapi selama masih berguna, itu adalah metode yang bagus." Raja Hantu mengangguk dan berkata, "Benar sekali, Dewa Racun Senior masih dianggap sebagai orang yang tangguh di generasinya di sekte suci kita. Mengapa murid-muridnya memiliki kualitas seperti itu? Sungguh mengecewakan." Pendeta Tao Chang Song tertawa dan berkata, "Tetapi Qin Wuyan itu sebenarnya tidak buruk, sungguh disayangkan." Raja Hantu menatapnya dan tak dapat menahan tawanya. Untuk sesaat tak seorang pun berbicara. Hantu Li diam-diam menatap Raja Hantu, mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, ia merasa ada yang aneh dengan Raja Hantu hari ini. Namun pikiran itu tak sempat terlintas dalam benak, karena dalam sekejap, kota yang baru saja terbangun di pagi buta di hadapan mereka, suara ratapan dan teriakan keheranan tiba-tiba meledak dan tak lama kemudian, jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya terdengar di mana-mana. Orang-orang terdengar jelas berteriak, binatang buas telah datang." Teriakan tajam dan kejam itu terdengar dari kota kecil itu, gumpalan asap mengepul di padang yang jauh, seperti tentara perbatasan yang membentuk pasukan besar, menyerbu dengan kecepatan penuh. Dari jauh dan dekat, teriakan bercampur dengan raungan kegembiraan, membawa hasrat haus darah. Kelima orang dari sekte Raja Hantu di sisi lain kota, terbang ke arah kota kecil itu. Ketika mereka sudah dekat, meskipun mereka telah melihat banyak sekali adegan pertempuran, tetapi pemandangan di depan mereka masih mengubah raut wajah mereka. Banyak monster dan binatang iblis, meraung dan menyerbu keluar dari ladang. Ukuran mereka yang besar, tubuh yang kuat, gigi dan cakar yang tajam, memancarkan makna kematian yang kental di pagi hari. Dan penduduk di kota itu panik, berlarian dengan panik tetapi tidak ada yang tahu di mana tempat yang paling aman. Suara derap langkah yang tebal itu semakin dekat dan akhirnya memekakkan telinga. Semakin banyak binatang iblis dari selatan menyerbu ke kota kecil itu. Tanah liar yang luas di kedua sisi jalan dan jalan kuno, telah menjadi taman bermain binatang buas. Binatang buas jahat dengan mata merah mengelilingi kota ini dengan raungan yang memekakkan telinga. Orang-orang malang yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu, dalam sekejap ditelan oleh debu yang dihasilkan oleh binatang buas. Kilatan darah dapat terlihat dalam kabut abu-abu, jeritan terdengar dan kemudian menghilang. Dan di atas kota kecil itu, beberapa orang yang tengah berjuang untuk bertahan hidup dengan putus asa mencabut jembatan gantung gerbang kota, untuk sementara menahan para setan kejam itu di luar kota. Setelah itu binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyembur turun dari selatan, mengepung kota ini sepenuhnya. Kelima orang di langit, semuanya menghirup udara dingin. Di kejauhan di atas hutan belantara, terdengar teriakan tajam. Teriakan itu menusuk dan terdengar sedikit nyaring, melintasi langit yang penuh debu. Wajah Raja Hantu berubah, berkata pelan, "Itu akan datang, itu pasti binatang buas. Semua orang berhati-hati, kita akan bertindak sesuai rencana." Yang lain mengangguk pelan lalu bubar. Hanya Raja Hantu yang tetap berada di udara, melirik beberapa kali lagi ke arah teriakan tajam itu, sedikit senyum di bibirnya lalu dia terbang lebih tinggi dan menghilang di balik awan.
Mengikuti suara teriakan tajam yang mendekat, para monster yang telah mengepung kota kecil ini, mengangkat kepala mereka dan meraung pada saat yang sama. Berbagai macam suara melengking bercampur jadi satu, dengan bau binatang buas dan bau darah yang samar tertiup angin, membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah debu asap, tiba-tiba terdengar suara keras, teriakan tajam itu terhenti, sosok berwarna-warni bergerak di udara dan tubuh besar, binatang buas yang jahat, seperti harimau, menerkam keluar dari asap. Dari kejauhan, binatang buas itu menyerupai harimau, bahkan dahinya samar-samar memiliki kata, raja, tetapi tubuhnya jauh lebih besar dari harimau, dengan gigi dan cakar yang tajam, bulu berwarna-warni. Hal yang paling aneh adalah ia memiliki ekor yang sangat panjang, tampak bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Membandingkan monster-monster ganas itu dengannya, mereka tampak seperti anak kucing dan anak anjing. Ghostly yang bersembunyi di luar kota, mengerutkan kening dan berkata pelan. Kota yang dikepung oleh monster-monster itu hanyalah sebuah kota kecil. Binatang buas yang tingginya 5 atau 6 zang ini berdiri di depan kota dan kepala harimaunya hampir berada di puncak kota. Bau binatang buas yang kuat dan menyengat tertiup angin. Orang-orang di puncak kota itu ketakutan dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Chu menggeram pelan 2 kali, kilatan pembunuh melintas di matanya. Ia berteriak keras, mengangkat kaki depannya yang besar dan menghantam langsung ke pintu-pintu kota. Cakar harimau yang tajam dengan mudah menembus pintu-pintu kayu tebal dan sebelum warga sipil di balik pintu kota menyadari apa yang telah terjadi, beberapa orang telah tertusuk oleh cakar tajam itu, orang-orang lainnya panik dan melarikan diri ke segala arah. Chu meraung keras, menghantam dengan cakarnya yang tajam. Setelah beberapa kali suara benturan keras, pintu-pintu kota yang hancur runtuh. Ratapan terdengar di seluruh kota pada saat itu dan raungan kegirangan di luar kota terdengar pada saat yang sama. Binatang buas yang banyak menyerbu masuk, langsung berubah menjadi pemandangan darah. Chu membuka pintu bagi monster yang lain tetapi ia tidak ikut masuk bersama mereka. Ia tampak meremehkan hal-hal seperti itu dan juga pada saat ini, ia tampak menemukan sesuatu, kepala harimaunya menoleh, tubuhnya yang besar perlahan-lahan berputar. Dengan hidungnya yang mengarah ke udara terus-menerus mengendus, seolah-olah mencoba untuk memastikan sesuatu. Tepat saat Chu tengah mencari, tiba-tiba tembok kota di depannya terdengar suara ledakan keras, dinding pun retak dan terbuka. Taoist Changsong muncul dari lubang dan tepat di hadapan Chu, seberkas cahaya pedang berwarna kuning secepat kilat menghantam dada Chu. Chu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, seluruh tubuh harimaunya yang besar terpental ke belakang. Taoist Changsong bagaimanapun juga adalah seorang tokoh yang terkenal selama bertahun-tahun, terlebih lagi dia berasal dari sekte King Yun yang saat ini menjadi sekte paling terkenal di dunia. Bagaimana mungkin keahliannya bisa dianggap remeh? Chu terpental ke belakang dan terdengar suara kain robek. Di dadanya, terdapat luka sepanjang sekitar 4 ci yang terbuka. Jika itu monster biasa, lukanya akan fatal. Tetapi Chu jelas berbeda dari monster biasa. Sebagai salah satu dari 13 iblis di bawah binatang jahat, vitalitas dan sihirnya jauh melampaui monster biasa lainnya. Meskipun darah menyembur keluar seperti air mancur dari dadanya, tetapi Chu bahkan tidak melihatnya. Meraung dengan marah, monster itu langsung menerkam kembali. Melihat gerakannya tidak kalah lambat dari sebelum cedera. Raut wajah pendeta Tao Changsong berubah, sosoknya melesat dan lolos dari cakaran Chu. Dia dengan sigap menghunus pedangnya dan meninggalkan kawanan binatang buas itu, terbang ke arah utara. Chu meraung keras, kedua matanya tampak seperti api yang hendak menyembur keluar, mengejarnya. Pendeta Tao Changsong awalnya bermaksud untuk terbang secepat mungkin ke bukit tak bernama itu dan menggabungkan kekuatan dengan yang lain untuk melawan binatang buas ini. Tanpa diduga dia baru terbang kurang dari setengah jarak, dia merasakan gerakan angin kencang di belakangnya. Bau binatang yang panas dan pekat hampir sampai di belakang kepalanya. Pendeta Tao Changsong terkejut dan buru-buru menoleh ke belakang. Kecepatan Chu sangat cepat. Setelah terluka, keempat kakinya seperti terbang. Seperti angin kencang dan kilat, dia mengejar pendeta Tao Changsong. Ia tidak ragu-ragu saat berada di belakang Taoist Changsong, membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit, seolah-olah ia tidak akan tenang jika tidak menggigit Taoist Changsong hingga menjadi 2. Namun, Taoist Changsong telah berlatih selama bertahun-tahun, ia tidak panik pada saat kritis, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dengan napas yang sangat pendek,
ia lolos dari kesulitan terkubur di mulut harimau. Meski begitu, Taois Chang Song juga berkeringat dingin. Setelah itu, pendeta Tao Chang Song tidak berani gegabah. Dia mengayunkan pedangnya ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, mencegah Chu Wu melepaskan kecepatan larinya yang luar biasa dalam garis lurus. Hal ini kemudian memungkinkan dia untuk mencapai hutan pohon maple dan sekarang, Chu Wu juga telah terpikat agak jauh dari kawanan monster itu. Melihat pendeta Chang Song berlari ke hutan merah, Chu Wu semakin marah, dan langsung menyerbu ke hutan. Namun, sebelum memasuki hutan di tanah kosong itu, sosok hitam Tuan Hantu tiba-tiba muncul, melantunkan mantra dengan lembut. Sesaat setelah seluruh pakaian hitamnya terangkat, kekuatan spiritual aneh perlahan muncul dari tubuhnya. Chu Wu berhenti mendadak, hantaman itu memaksanya meluncur maju beberapa zang dan merobohkan beberapa pohon. Namun, pendeta Chang Song yang telah menghilang ke dalam hutan di bawah tubuh Chu Wu tiba-tiba tidak peduli. Di matanya, hanya sosok hitam dan kekuatan aneh yang terpancar dari tubuhnya. Kali ini, Chu Wu tidak menyerbu ke depan. Kepala harimau raksasa itu terlempar, membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. 3 kepulan asap hitam mengepul dari mulutnya, dengan cepat menggumpal menjadi 3 kerangka mengerikan yang menghunus pedang besar, mengacungkan dan menuju ke arah Tuan Hantu. Tubuh Tuan Hantu bergetar pelan. Binatang jahat ini bukan saja buas dan cepat, ia juga menguasai ilmu dukun perbatasan selatan, sungguh tak bisa diremehkan. Namun, Tuan Ghost tidak menghentikan sihirnya untuk menghindari kerangka-kerangka sihir itu, dan benar saja, ketika 3 kerangka itu berada di depannya, sosok-sosok manusia berkelebat, Yo Uji dan Ghost Li terbang keluar dari samping dan menghalangi di depan Tuan Ghost. Yo Uji melingkarkan tangannya, memegang mudra aneh, telapak tangannya satu tegak dan yang lainnya ke bawah, berbeda dari mudra Buddha dataran tengah. Saat berikutnya seberkas cahaya perak melesat keluar dari telapak tangannya, dengan cepat membesar dan menghalangi sebuah kerangka. Kerangka itu seperti terbakar, berguncang hebat dan ketika ia menyerbu, struktur tulangnya tiba-tiba tersebar. Mantra itu dipatahkan oleh segel merah milik Yuhi. Di sisi lain, wajah Ghost Li tampak acuh tak acuh. Menghadapi 2 kerangka yang ganas itu, tangan kanannya terbalik, tongkat penyerap jiwa muncul di tangannya. Tetapi kali ini dia tidak seperti biasanya, mengayunkan bola jahat secara langsung. Sebaliknya dia membalikkan tongkat itu, menggunakan tongkat hijau hitam dan menyerbu keluar. Kedua kerangka itu pada saat yang sama mengacungkan pedang mereka. Tetapi sebelum mereka mencapai 3 ci dari tongkat hitam itu, di bawah keterampilan aneh Ghost Li, tubuh tongkat hitam itu bersinar merah dengan hebat. Gas hitam melonjak keluar, bahkan lebih menyeramkan daripada kedua kerangka itu. Ketika kedua sisi bertabrakan, tongkat hitam Ghost Li, seperti memotong tahu, mengiris kedua kerangka itu. Gas hitam mengelilingi. Saat berikutnya kedua kerangka itu dengan mulut terbuka tetapi tidak dapat mengeluarkan suara apapun, diam-diam menghilang. Sejumlah kecil gas hitam yang tersisa, juga dihisap oleh tongkat hitam itu. Selain sinister orb pada tongkat jahat Ghost Li, tongkat tersebut aslinya adalah sebuah benda penyerap jiwa, dan juga merupakan nenek moyang sihir jahat hantu tersebut, sehingga menjadi musuh bebuyutan. Saat Blood Sucking Evil menggunakan sihir kerangka untuk menyergapnya saat dia masih bernama Zhang Xiaofan, dia juga mengalami kerugian besar karena hal ini. Chu Wu jelas tidak menyangka orang-orang ini mampu mematahkan ilmu sihirnya dengan mudah dan tertegun sejenak. Pada saat ini juga, ilmu sihir Tuan Hantu telah selesai, kedua tangannya tiba-tiba bergetar, cahaya merah turun dari langit. Itu adalah kuali, seluruh langit berubah menjadi merah. Di dalamnya, samar-samar terdengar suara burung dan sapi, suara mereka memilukan, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah selimut cahaya merah, ia segera menyelimuti Chu Wu. Chu Wu merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Hampir tidak bisa bernapas tetapi binatang buas perbatasan selatan selalu buas. Chu Wu dalam ketakutannya, menjadi semakin marah, meraung keras dan berjuang dengan kekuatannya. Dan pada saat itu, sesosok manusia muncul di kuali. Raja Hantu turun dari langit, seperti kilat terbang turun dalam cahaya merah. Chu Wu nampaknya sadar dan dengan marah mengangkat kepalanya. Namun Raja Hantu sudah berada di atas kepalanya, bersiul panjang, cahaya merah berkelap-kelip, menyilaukan, dari luar bagian dalamnya kabur. Raja Hantu terlihat bergerak tidak jelas, sebuah benda tiba-tiba di tangannya, menghantam kepala Chu Wu.
Tubuh Cuwu bergetar hebat, dari atas sampai bawah. Sesaat kemudian cahaya merah berangsur-angsur mereda, benda misterius di tangan Raja Hantu juga menghilang tetapi bulu berwarna-warni Cuwu tiba-tiba berubah kusam. Darah mengalir dari 7 lubang di kepalanya. Raja Hantu tertawa panjang. Tangan kanannya menusuk ke bawah, ke tengkorak Cuwu yang kokoh. Cuwu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, bergetar beberapa kali, lalu akhirnya roboh. Oke guys, terima kasih telah mendengarkan.